wabarakatuh. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Baiklah, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa. Kita akan sedikit membahas ini pertemuan terakhir kita. Jadi dalam termodinamika itu sangat erat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam operasional ataupun kerja peralatan-peralatan dalam baik itu mesin ataupun peralatan-peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjang kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang kita ketahui peralatan yang paling eh, sering dipergunakan dan cukup mempengaruhi dalam teknologi yang berkembang yaitu adalah air conditioner atau refrigerator. Kalau refrigerator itu lebih ke kulkas atau pendingin. Kemudian kalau air conditioner itu lebih ke heat exchanger atau perubah penukar panas. Eh, jadi ada penerapan sebenarnya hukum termodinamika itu dalam air conditioner salah satu hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari itu adalah air conditioner. Jadi termodinamika yang sudah kita ketahui sebagai suatu hal yang eh, mempelajari sifat-sifat fisika, energi, dan panas yang ditujukan untuk dapat melakukan kerja. Itulah yang dinamakan dengan termodinamika. Pada termodinamika, sistem adalah bagian dari kehidupan ini atau jagat raya yang diperhitungkan, sedangkan lingkungan adalah batasan nyata atau imajinasi yang memisahkan sistem dengan jagat raya. Ini sudah kita bahas di awal-awal bahwa sistem itu adalah bagian yang kita bahas atau yang kita bicarakan, kemudian lingkungan adalah bagian yang mempengaruhi sistem yang kita bicarakan tersebut. Ada tiga jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dengan lingkungan. Yang pertama sistem yang terisolasi, artinya tidak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja dengan lingkungan. Nah, ini disebut dengan biasanya adiabatik, artinya tidak ada keluar masuk panas dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Kemudian ada sistem tertutup, terjadi pertukaran energi, panas, dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Jadi dalam hmm, kehidupan sehari-hari juga, sistem tertutup ini banyak ditemukan diantaranya pada pembangkit listrik tenaga uap. Jadi pada pembangkit listrik tenaga uap ini eh, terjadi pertukaran energi, di antaranya ketika dia memasukkan energi ke dalam pemanas pada pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian terjadi juga pertukaran energi ketika melakukan pendinginan uap yang sudah keluar daripada turbin, memutar turbin, kemudian dia didinginkan untuk mendapatkan cairan, itu juga terjadi pertukaran panas atau kondensor pada kondensornya. Tetapi tidak terjadi pertukaran atau perpindahan fluida yang
ada di dalamnya. Jadi artinya air itu sendiri tidak berpindah atau keluar masuk daripada siklus. Jadi dia dalam keadaan tertutup, tidak ada perpindahan air atau zat cair fluida itu ke luar atau ke lingkungan. Kemudian ke sistem yang terbuka, terjadi pertukaran energi, panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Ini terjadi pada kendaraan bermotor atau siklus Otto. Pada siklus ini terjadi pertukaran energi di mana dia bisa menghasilkan kerja memutar daripada eh, roda kendaraan kita. Kemudian juga terjadi pertukaran panas, yakni adanya sistem pendinginan oleh udara ke mesin. Baik itu sistem force eh, cooling atau dengan secara alami. Jadi ada kendaraan-kendaraan sepeda motor sekarang ini yang menggunakan radiator. Jadi itu force cooling. Kemudian ada juga yang secara alami yang tidak menggunakan itu. Dan juga terjadi pertukaran eh, zat ataupun material siklus itu dengan lingkungannya. Yaitu dari kendaraan itu sendiri menarik bahan bakar dan udara dari luar atau dari lingkungan dimasukkan ke dalam sistem atau di pistonnya itu. Kemudian setelah terjadi pembakaran, maka dia juga dikeluarkan berupa gas buangan pada kendaraan. Nah, ini berarti zat yang ada di sistem tadi itu bisa keluar dan masuk kepada sistemnya. Kemudian kalau kita meninjau ulang juga hukum termodinamika, terdapat empat hukum dasar yang berlaku dalam sistem termodinamika. Ada hukum ke nol atau hukum awal yang berbunyi jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Ini contohnya adalah kalau kita menggabungkan dua eh, bejana air yang suhunya berbeda, maka dia akan mencapai kesetimbangan suhunya. Atau satu benda yang panas ditempelkan kepada benda dingin, dia akan menjadi dingin, dan benda dingin tadi akan menjadi panas. Itulah kesetimbangannya. Jadi ketika digabungkan dua zat yang berbeda temperatur atau berbeda suhu, itu tidak eh, sendiri-sendiri. Artinya ketika sudah digabungkan itu tidak yang panas masih tetap panas, yang dingin masih tetap dingin gitu. Tapi dia akan mencapai satu kesetimbangan, kesetimbangan suhunya. Kemudian ada setelah hukum kenal, hukum pertama, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Jadi ini sudah sering kita dengar hukum kekekalan energi atau hukum Lavoisier. Jadi energi itu hanya bisa eh, berubah bentuk saja, tidak bisa musnah. Kemudian hukum kedua, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak dapat mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya dari rendah ke tinggi. Ini bunyi hukum yang kedua. Kemudian yang ketiga, suatu sistem yang mencapai ke temperatur nol, absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol, absolut bernilai nol. Jadi ini sudah yang ketiga, ini hukum ketiga ini berbicara mengenai entropi. Yang paling sering dipergunakan ini adalah hukum yang kedua dan ini juga yang dipergunakan dalam air conditioner atau mesin pendingin refrigerator juga. Jadi dua ini yang dipergunakan dalam hukum kedua ini yang dipergunakan dalam sistem itu. Jadi pada AC prinsip kerja air conditioner atau AC menyangkut dua macam hukum termodinamika.
yaitu hukum pertama dan hukum kedua. Hukum pertama membicarakan mengenai kekekalan energi, dan hukum yang kedua berbicara mengenai perpindahan panas. Perpindahan panas dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Jadi kalau kita melihat secara umum prinsip kerja daripada air conditioner itu, eh, terjadinya pertukaran panas atau heat exchanger pada air conditioner karena adanya satu fluida siklus. Fluida siklus yang bernama freon, atau dalam masyarakat disebut dengan obat AC. Nah, ini yang menjadi fluida siklus untuk terjadinya perpindahan panas atau heat exchanger pada sistem air conditioner. Dia terdiri dari sistem indoor dan juga sistem outdoor. Sistem indoor adalah pada hukum termodinamika kedua, mengalirkan panas yang ada dalam reservoir dingin kepada benda yang memiliki reservoir panas atau pada lingkungannya. Jadi ini yang terjadi pada air conditioner. Kemudian eh, jadi dalam freon itu sendiri, freon yang digerakkan atau di eh, apa namanya, dia ditekan pada tekanan yang tinggi, itu akan bersuhu rendah, yang nanti dia akan mengambil panas yang ada di dalam ruangan atau indoornya. Kemudian dari panas yang diambilnya dia akan alirkan melalui pipa AC tersebut ke pada bagian outdoor. Di bagian outdoor, maka panas yang terkandung dalam freon tadi akan dibuang menggunakan kipas ke lingkungan. Nah, di sini terjadi hukum termodinamika yang kedua, di mana eh, dibuangnya panas pada lingkungan yang bersuhu panas juga itu dikarenakan adanya kipas atau sistem force-nya, pemaksanya. Jadi tidak akan mengalir panas dari benda bersuhu dingin kepada benda bersuhu panas jika tidak dilakukan secara paksa atau menggunakan mesin. Jadi prinsip daripada air conditioner itu seperti itu. Jadi dia menarik panas yang ada di dalam ruangan dengan menukarkannya dengan dingin yang di dalam zat freon AC tersebut. Kemudian dialirkan ke bagian outdoornya untuk nanti setelah pada bagian outdoornya akan dipindahkan, terjadi perpindahan panas kepada udara luar sehingga nanti freon yang masuk ke dalam indoor juga akan bersuhu yang panasnya tadi sudah dihilangkan atau dibuang. Bagian-bagian AC dan fungsinya itu kompresor, alat untuk memberikan tekanan pada refrigeran atau freon tadi. Jadi freon hanya freon yang bertekanan tinggi yang memiliki suhu yang rendah, yang bisa menarik panas dari benda yang bersuhu dingin. Yang B, kondenser, alat untuk membuang panas refrigeran ke lingkungan. Itu yang terjadi pada outdoor. Jadi pada outdoor adalah membuang panas yang ada pada
refrigerant atau freon tadi ke lingkungan. Kemudian ada katup ekspansi berfungsi sebagai penurun tekanan dan suhu refrigerant. Jadi semakin diturunkan suhunya, tekanannya, maka suhu daripada refrigerant itu akan semakin naik sehingga udara atau penarik panas yang ada di ruangan juga akan berkurang. Kemudian ada evaporator berfungsi memberikan udara dingin pada ruangan dengan cara perpindahan panas ke ruangan. Nah, jadi ada evaporator di sini memberikan udara dingin pada ruangan, memberikan udara dingin pada ruangan ya. Jadi dalam prinsip kerja AC, AC menghisap udara pada ruangan melalui kipas sentrifugal yang ada pada evaporator. Kemudian masuk dan bertemu dengan pipa koil yang berisi freon tadi. Di dalam pipa koil, udara akan bersentuhan dengan cairan refrigeran atau freon yang menyerap panas pada udara. Jadi perpindahan panas pada pipa refrigeran tadi, pada evaporator, yang mana dia akan menarik panas yang ada dalam ruangan tersebut. Kemudian ketika udara sudah dingin, maka refrigeran menguap dan berkumpul pada penampung uap. Jadi ketika udara yang ada di ruangan tadi sudah dingin, maka akan menghasilkan tetesan-tetesan air udara yang bersentuhan dengan refrigeran tadi. Akan terjadi sentuhan tetesan air dan itulah yang nanti disalurkan melalui pipa buangan air dari sebuah AC itu. Kemudian D, tekanan uap dari evaporator akan disirkulasikan ke kondensor sehingga suhu serta tekanan refrigeran akan naik. Jadi tekanan uap dari evaporator tadi yang di bagian dalam tadi akan disirkulasikan lagi ke mesinnya, mesin apa namanya tadi, kompresornya, kompresornya, dan nanti dibuang melalui kondensor yang ada di outdoor AC. Kemudian udara yang keluar dari kondensor merupakan udara panas yang berubah menjadi uap. Kemudian uap refrigeran memberi panas ke udara pendingin hingga menjadi embun pada pipa kaplernya. Jadi di bagian outdoor itu ada pipa dan di situ akan biasanya berembun. Tandanya AC masih bagus, dia akan berembun atau dingin. Kemudian panas yang ada pada kondensor dibantu dikeluarkan oleh kipas propeller atau kipas outdoornya. Kemudian proses pendinginan udara terjadi secara terus-menerus dan berulang. Jadi selama air conditioner itu masih dihidupkan, maka proses tadi akan terjadi secara terus-menerus. Begitulah yang terjadi pada eh, air conditioner. Maka di sini kita melihat ada hukum pertama pada termodinamika dengan yang berguna pada prinsip kerja AC ini sesuai dengan bunyi hukum pertama termodinamika bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Jadi perubahan energi pada AC itu dari energi listrik, kemudian besarnya energi listrik tersebut dirubah menjadi energi kinetik pada kondensor. Kemudian energi kinetik pada evaporator juga dan juga di kompresornya. Jadi energi listrik itu yang diterima oleh AC itu dirubah menjadi beberapa bentuk yaitu pada kondensor berupa energi kinetik, kemudian pada evaporator juga, kemudian ada pada kompresornya. Kemudian kedua termodinamika yang dipakai pada air conditioner adalah kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya atau dari suhu rendah ke suhu tinggi. Sama halnya dengan AC yang tidak bisa mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi,
harus mempersiapkan kerja terlebih dahulu atau menggunakan kompresor yang mengalirkan freonnya tadi. Jadi sesuai dengan hukum termodinamika yang kedua ini, maka tidak bisa terjadi secara spontan. AC tadi bekerja artinya dingin pada suhu panas pada ruangan tersebut berubah menjadi dingin tanpa adanya kerja dari kipas, kemudian kondensor dan juga evaporator pada AC tersebut. Jadi sudah jelas bahwa eh, kerja daripada AC sesuai dengan hukum termodinamika. Itulah penjelasan mengenai hukum termodinamika pada air kondisioner. Jadi sebenarnya seperti yang kita bahas tadi juga eh, berkaitan dengan hukum termodinamika yang membahas mengenai mesin kalor. Jadi kalau kita tadi melihat ada perpindahan panas dari udara yang di reservoir rendah atau di dalam ruangan pada udara dengan reservoir tinggi yaitu pada luar ruangan. Dan ini hanya akan bisa terjadi dengan mesin yang dipergunakan yaitu tadi ada kompresor, kemudian ada kipas dan juga ada evaporatornya. Sebaliknya untuk siklus mesin panas atau mesin kalor itu akan terjadi dengan sendirinya. Ya, kalau disediakan reservoir panas, kemudian ada reservoir dingin, maka sebelum dia menjadi dingin, reservoir ini akan menghasilkan kerja terlebih dahulu. Atau di sini disebut dengan simbol W. Bagaimana mesin pada kendaraan kita, bahwa terjadi kerja untuk memutar roda daripada sepeda motor itu hanya karena adanya proses pembakaran pada reservoir panas untuk menghasilkan gerak dan terakhirnya dia memutar daripada mesin tersebut. Oke, ini terjadi pada mesin, kemudian ada, nah ini yang dibalik pada proses Clausius. Pada proses Clausius dibalik antara panas mengalir dari cold reservoir atau reservoir dingin. Kemudian ada W yang masuk ke dalam sistem, itulah W daripada atau kerja yang dibuat oleh kompresor, kemudian juga evaporator dan kondenser. Jadi itu. Jadi kalau ditanyakan kalau sepeda motor atau mesin penggerak lainnya itu bekerja menggunakan eh, mesin panas atau mesin kalor. Kemudian kalau pada pendingin atau refrigerator atau AC itu menggunakan mesin
eh, Clausius. Nah, kemudian sini ada siklus Carnot, udah kita belajar ya, nggak perlu kita bahas lagi. Kemudian juga grafik siklus Carnot juga kalian harus bisa menjelaskannya. Ada adiabatik, kemudian ada isotermik. Di proses adiabatiknya 2 ke 3 dan 4 ke 1. Sini dari 2 ke 3 itu adiabatik, artinya tidak terjadi pemasukan dan keluaran panas atau kalor. Nah, proses isotermik terjadi 1, 2, 3, dan 4. 1 kedua, 3, dan keempat. Terjadi perubahan suhu. Sorry, tidak terjadi perubahan suhu, terjadi penambahan keluar masuknya kerja. Jadi ada key in atau kalor masuk dan kalor keluar. Tapi pada proses ini tidak terjadi perubahan suhu. Jadi kalau kita lihat dari 1 ke 2, volumenya naik, tekanannya tetap. Kemudian 3 ke 4 juga demikian, volumenya turun dan tekanannya juga tetap. Oke, saya kira itu aja yang bisa kita bahas. Yang paling penting adalah bagaimana termodinamika itu berhubungan dengan proses-proses yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik pada industri atau secara alami, proses-proses alam juga menggunakan prinsip-prinsip hukum termodinamika. Kemudian hukum termodinamika juga kita sudah pelajari hukum dari nol sampai ke hukum yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga itu terakhir adalah mengenai masalah entropi atau derajat ketidakteraturan daripada suatu zat. Contohnya adalah ketika air dipanaskan berubah menjadi uap, air yang tadinya tidak memiliki energi apa-apa, tenang, ketika dia sudah menjadi uap, maka dia akan bisa memutar turbin. Berarti kan ada peningkatan atau kenaikan ketidakteraturan molekul-molekul zat pada air yang sudah berubah menjadi uap tersebut. Oke, saya kira demikian saja. Semoga pelajaran kita selama 1 semester ini ada manfaatnya dan bisa Anda gunakan pengetahuannya. Namun demikian tentunya harus eh, Anda membaca lagi materi-materinya agar Anda dapat mendapatkan manfaat yang lebih besar ya daripada perkuliahan kita yang kita laksanakan selama 1 semester ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri perkuliahan kita dan juga kita akhiri perkuliahan dalam semester ini. Sampai jumpa nanti di ujian akhir Kerja ya semester. kan Pak. Wajar itu. Semoga kita semua Wajarlah manusia bisa bukan malah mengambil tidur. manfaat daripada materi-materi yang dipaparkan dan dibahas pada perkuliahan termodinamika ini. Terima kasih adik-adik semua. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Jawab kalian, tidur.